biaya logistik nasional Indonesia ini masih menjadi salah satu yang tertinggi ya di Asia. Nah, dari perspektif Anda, apa akar utama persoalan yang membuat rantai pasok kita itu sepertinya belum efisien gitu? Ada beberapa isu. Mungkin kita pertama perlu ngerti dan kita juga ngerti yang di Indonesia memang satu negara archipelago di mana ada 17.000 pulau. Jadi tentu dari sisi itu mungkin cost business kita dari sisi logistik akan lebih tinggi dibanding dengan negara lain. Tetapi di Indonesia juga kita juga sering merely untuk menggunakan transportasi darat untuk membawa barang-barang kita dari logistik cost kita ke beberapa lokasi. Jadi ini sesuatu yang kita bisa coba membuat mungkin mengefisiensikan dari sisi itu, di sisi logistik cost-nya, dari sisi transportasi daratnya, karena memang kita tahu jalan-jalan di Indonesia juga sering macet ya. Betul. Jadi kita perlu cari cara untuk mengurangkan transportasi daratnya dengan menggunakan beberapa cara, misalnya lokasi gudang yang lebih tepat agar bisa mengurangkan transportasi cost-nya ini. Itu satu-satunya. Dan juga satu lagi yang penting di Indonesia memang selain transportasi di darat juga ada dari sisi pelabuhan. Memang di Indonesia sekarang logistic performance index kita di Indonesia di tahun 2023 yang dianalisakan oleh World Bank, memang kita jatuh di jatah sekitar 63 sampai 65 dibanding dengan negara-negara ASEAN lain seperti Malaysia, seperti Vietnam, Thailand dan Filipina yang sekitar 40 sampai 50 dan dibanding dengan Malaysia yang 30 dan Singapura yang nomor 1. Jadi memang kita di bawah negara-negara ini dari sisi logistic performance index. Satu-satu yang dikabarin oleh World Bank report ini adalah mungkin kita bisa coba mengefisiensikan custom clearance kita atau dari port clearance kita untuk mengurangkan administrasinya. Mungkin itu satu sumber, satu juga sumber yang menyumbangkan kepada logistic cost yang lebih tinggi. Tetapi kita pasti juga negara sudah sadar ini dan memang negara sedang mengupayakan caranya untuk mengurangkan isu-isu ini untuk mengurangkan biaya logistik cost di Indonesia. Oke, Pak Kajin, tapi memang kalau misalnya dari penjelasan Anda, ini kan berarti memang ada beberapa root cause ya, kenapa masalah ini bisa muncul. Tapi kalau misalnya bisa diprioritaskan, menurut Anda, yang mana sih yang harus memang diperbaiki terlebih dahulu? Memang PR-nya banyak dari sisi negara ya. Jadi mungkin kita harus cari low hanging fruits-nya. Yes. Ya, jadi negara juga ada rancangan untuk memanage logistik ini. Jadi mungkin satu dari sisi kebanyakan datang daripada port. Ya, mungkin satu sisi yang bisa dikembangkan untuk mengefisiensikan dan tentu negara sudah juga tahu ya untuk cara mengefisiensikan itu. Dan juga ada pembangunan pelabuhan Patimban. Jadi itu juga untuk mengurangkan logistik cost dengan itu satu caranya. Jadi negara juga sedang membuatkan beberapa opsi seperti itu. Itu satu isunya. Dan mungkin juga satu isu yang juga lumayan sistemik di Indonesia. Kebanyakan barang yang diproduksikan lebih dekat ke Jawa Barat. Dan itu nanti akan dihantar ke pelbagai pulau. Jadi biasanya satu isu juga barang dihantar ke sana itu one way. Return trip-nya kosong karena dari kota perkotaan ke daerah-daerah kampung pulangnya return trip. Itu satu-satu yang membuat logistik cost-nya kita susah karena sekitar 30% masih 2-30% masih freight reduction-nya dipulangkan itu masih kosong. So mungkin itu satu caranya untuk menumbuhkan ekonomi di rural area yang memang sedang dijalankan oleh pemerintah juga. Misalnya dengan membuat food sustainability program untuk menguatkan yang dibuatkan oleh Bapak Presiden untuk menguatkan food sustainability di Indonesia dan itu juga dilakukan di daerah perkampungan untuk membuatnya lebih efisien lagi, ada return trip untuk mengurangkan logistik cost-nya juga. Nah, bagaimana selanjutnya Pak, Anda melihat peran kawasan pergudangan modern ini dalam menurunkan biaya logistik nasional? Memang kawasan pergudangan kebanyakannya yang pentingnya harus diposisikan
di dekat dengan kawasan perindustrian, logistik parknya. Jadi dari sisi itu, jika itu adalah dekat dengan logistik park, di mana banyak yang di manufacture di daerah logistik park ini, itu adalah sangat penting untuk mengurangkan biaya transportasi yang kita bahaskan tadi. Ya, untuk mengurangkan dan mengefisiensikannya. Jadi ini satu penting, industri parknya harus ada skala dan harus bisa lebih dekat ke penggunaan harus dekat ke kawasan industrinya agar bisa mengurangkan transportasinya ini. I think ini juga satu sisinya ada scale, ada skala karena kebanyakan kawasan industri bergantung kepada supply chain-nya yang sudah dibentuk di rantai pasok yang sudah dibentuk di kawasan industri. Jadi itu penting dan dari penggunaannya bisa mensupply, mengurangkan transportation-nya, handling-nya untuk mengurangkan biaya logistik cost itu satu penting bagi ini. Kawasan perindustrian juga penting untuk lebih dekat ke pelabuhan dan juga penting untuk dekat kepada infrastruktur utama, misalnya jalan tol. Dengan itu, jika lebih dekat, itu bisa juga mengurangkan biaya transport karena daripada yang kita hitung ini, logistik cost ini juga adalah waktu. Itu juga adalah cost yang sangat besar. Penghematan waktunya juga akan pembayaran bensinnya itu sangat penting juga sih. Ya. Jadi kawasan industri jika itu di lokasi yang bagus itu bisa mengurangkan dan membuat lumayan banyak penghematannya. Ya. Betul. Jadi memang kawasan pergudangan itu harus dekat begitu ya dengan kawasan perindustrian. Nah, dalam menjawab permasalahan itu sendiri, bagaimana Sinar Primera Group ini memposisikan diri sebagai pengembang kawasan industri dan juga pergudangan untuk menjawab tantangan logistik nasional tersebut? Soalan luar biasa. Bagi kita Sinar Primera ada beberapa bisnis. Kita berkecimpung dalam bisnis kawasan perindustrian dan juga dari sisi logistik kita ada logistik pergudangan biasa dan juga logistik untuk cold storage, untuk rantai dingin. Jadi kita ada ekosistem yang lengkap dari sisi itu. Jadi kita memposisikan kita sebagai bukan hanya industrial park developer, tapi juga untuk dalam bisnis logistik ini untuk mengerti dan gimana untuk mengurangkan logistik cost bisnis ini. Misalnya satunya bisnis kita, lokasi kawasan industri kita memang kawasan pergudangan kita memang dekat dengan kawasan industri satunya dan memang dekat dengan jalan-jalan tol yang ada yang tersedia. Jadi itu bisa menghematkan ongkos transportasi di satu sisi. Dan satu ciri yang lumayan khusus untuk kita, kawasan pergudangan kita juga bisa mensupport ambient atau dry storage yang kawasan pergudangan yang biasa dan juga bisa mensupport cold storage di satu lokasi. Jadi memang banyak perindustrian makanan konsumsinya perlu cold storage dan juga perlu dry storage di lokasi yang sama untuk mengurangkan biaya logistik mereka. Jadi kita di satu lokasi bisa mensupply dan mensupport kedua-dua ini. Jadi itu bisa membantu untuk menghematkan biaya logistiknya. Dan kita juga kawasan industri kita juga lumayan besar. Jadi ada scalability untuk membantu para tenant kita untuk grow. Agar di sana mereka tidak usah menempatkan barang-barang mereka di tempat lain. Dan di satu sisi dari lokasi ini aja bisa terus grow bersama dengan kita. Dan kita akan mendukung growth mereka juga. Ya.